Ratusan pencari kerja membludak memadati job fair Dinas Tenaga Kerja Purwakarta di lapangan Pesanggerahan Selasa siang. Sejumlah tenda perusahaan yang membuka lowongan kerja pun dipadati para pencari kerja. Para pencari kerja ini mengaku sulit mendapat pekerjaan hingga rela mendatangi job fair. Hari ini kita jadi bisa melihat banyaknya lowongan-lowongan yang sedang dibuka. Kita udah lama nganggur? Udah setahunan. Lulus sekolah atau udah pernah kerja? Sempet magang. Memang ya kerja susah? Susah, aku kan dari Kuningan, udah lama resani sini. Nah, dapat juga? Enggak, semoga aja di job fair ini aku bisa dapat kerja. Job fair digelar untuk mengurangi pengangguran di Purwakarta, sementara 668 pelamar kerja telah mengajukan lamaran pekerjaan melalui job fair pada 30 perusahaan. Disnaker Trans Purwakarta juga membuka pendaftaran bagi pencari kerja ke luar negeri. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Dinilai memberatkan, buruh dan asosiasi pengusaha menolak tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Namun pemerintah memastikan kebijakan ini memberikan manfaat terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar bisa memiliki rumah. Yaya Yahadi, buruh pabrik Warga Rawabada Karanganyar Subang, Jawa Barat ini hidup pas-pasan. Dengan gaji UMK Subang 3,3 juta rupiah, penghasilannya masih harus dipotong BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Yaya keberatan saat pemerintah mengumumkan akan memotong 2,5% gajinya untuk TAPERA. Selain untuk makan, ia masih harus memikirkan untuk biaya sekolah 2 anaknya. Kurang mencukupi. Sekarang kan kalau ngambil dari 3%, belum nggak ada TAPERA juga udah susah hidup juga. Tak hanya Yaya sebagai buruh, Asosiasi Pengusaha Indonesia APindo juga menolak TAPERA yang dinilai kian membebani pengusaha dan buruh. Pengusaha sudah terbebani dengan pungutan 19% untuk jaminan sosial ketenagakerjaan, jaminan kesehatan dan cadangan pesangon. Komisioner BP TAPERA Heri Pudio Nugroho menjelaskan iuran TAPERA bentuknya berupa dana tabungan simpanan peserta yang akan memberikan manfaat. TAPERA wajib bagi pekerja termasuk bagi mereka yang sudah memiliki rumah dengan asas gotong royong menghimpun dana untuk membantu masyarakat kelas bawah memiliki rumah layak terjangkau. Yang kedua adalah dari dana TAPERA-nya itu sendiri yang dihimpun dari simpanan peserta TAPERA. Ya. Ini kalau ngomongin outputnya saat ini mungkin FLPP dari mulai tahun 2010 ya itu sudah mampu menyediakan kurang lebih hampir 1,5 juta rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah. TAPERA menawarkan fasilitas 3 kredit untuk pekerja yang berpenghasilan maksimal 8 juta rupiah, yakni kredit kepemilikan rumah, kredit pembangunan rumah dan kredit renovasi rumah, seluruhnya dengan bunga tetap 5%. Tentu saja yang harus diingat bentuknya berupa pinjaman, di mana pekerja tetap harus membayar cicilan kredit pinjaman dan tetap membayar iuran kepesertaan TAPERA. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, warga di Nganjuk, Jawa Timur sulit mendapatkan gas LPG 3 kg sejak sebulan lalu. Di tengah kelangkaan ini, mulai 1 Juni warga diwajibkan menggunakan KTP saat membeli LPG 3 kg. Sudah sebulan warga Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Tiap mendengar ada toko atau agen mendapat kiriman gas LPG langsung diserbu dengan menyerahkan fotokopi KTP. Selain langka, harga gas LPG 3 kg juga tinggi di tingkat pengecer mencapai Rp23.000. Muter-muter masuk muter di agen-agen nggak ada, di pengecer juga nggak ada. Ya itu Mas, kalau ada pokoknya harus punya itu cadangan, pokoknya harus muter intinya harus dapat. Sementara mulai tanggal 1 Juni 2024, PT Pertamina mewajibkan warga yang akan membeli LPG 3 kg menggunakan KTP untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Saat ini 253.000 pangkalan telah mencatat transaksi dengan 41,8 juta NIK yang mendaftar di subsidi tepat LPG, di mana 86% digunakan untuk rumah tangga. Dampak positif dari pelaksanaan atau implementasi subsidi tepat LPG
yaitu melihat profiling konsumen rumah tangga, di mana pembelian dari masing-masing pembeli itu dapat dilihat secara karakteristik berapa piece tabung LPG yang mereka konsumsi atau yang mereka beli per bulannya. Tim Liputan iNews melaporkan. Beberapa jam lagi, Grand Final Miss Indonesia 2024 akan digelar. Miss World 2023, Kristina Siskova akan menyematkan mahkota Miss Indonesia 2024. Para finalis Miss Indonesia juga berkunjung ke gedung iNews menyaksikan produksi berita. Jelang Grand Final, 38 kontestan Miss Indonesia menyempatkan diri berkunjung ke gedung iNews Tower. Para finalis mendapat penjelasan seputar jurnalistik, pemberitaan, dan penyiaran oleh para pemimpin redaksi di MNC Media. Para finalis juga berkesempatan berkeliling ke studio menyaksikan langsung pembuatan siaran berita, berbagi pengalaman menjadi penyiar televisi, hingga merasakan langsung siaran radio. Ya, yang kami sampaikan tadi adalah bagaimana dunia jurnalistik secara umum dan juga seperti apa kami di redaksi RCTI memberikan pelayanan terbaik dalam hal kebutuhan informasi bagi masyarakat. Dan kami sangat senang sekali menerima kunjungan para finalis Miss Indonesia karena kami juga mendapatkan input yang sangat berarti dari teman-teman Miss Indonesia. Grand Final Miss Indonesia tahun 2024 akan digelar hari ini di Jakarta. Mahkota Miss Indonesia 2024 akan disematkan oleh Miss World 2023, Kristina Siskova, yang akan disiarkan langsung di RCTI mulai pukul 4 sore. Dari Jakarta, Jan Cahyani, Rizky Solehudin, dan Suryadi Santoso, iNews melaporkan. 38 finalis Miss Indonesia dari 38 provinsi akan tampil di Grand Final Miss Indonesia 2024. Seluruh finalis telah melewati karantina selama 2 minggu untuk mengasah kemampuan dan mempersiapkan diri untuk memberikan penampilan terbaik. Lalu sejauh mana persiapan mereka? Berikut perbincangan David Silahoy bersama para finalis. Pembuatan siaran berita, berbagi pengalaman menjadi penyiar televisi, Saya David Silahoy menghadirkan ke hadapan Anda 5 di antaranya untuk mengetahui sudah sampai mana persiapan mereka. Selama ini kan sudah ikut beberapa belas hari ya pembekalan di Miss Indonesia 2024. Hal apa yang sudah dipelajari yang kemudian sudah dipetik saat ini? Saya mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, tapi inti dari semuanya adalah bagaimana kita bisa melayani, bagaimana kita bisa membawa dampak sesuai dengan slogan dari Miss Indonesia, itu Beauty with a Purpose. Dengan apa yang kita miliki, kita menjadi garam dan terang di dunia ini. Selama karantina ini kegiatan cukup padat, dan untuk kita bisa menjalani itu semua, tentunya banyak value yang kita tambahkan ke dalam diri kita semua finalis. Salah satunya integritas, disiplin, dan juga banyak juga pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan di kelas-kelas di karantina Miss Indonesia 2020. Yang saya pelajari adalah pentingnya kerja keras atau resilience, karena tiap hari ada aja challenge baru dari Miss Indonesia, dan kalau kita tidak kerja keras, itu challenge nggak bisa kita taklukkan. Lalu apa yang kemudian akan kalian perjuangkan ketika kalian nanti menjadi Miss Indonesia 2024? Saya ingin menjalankan Beauty with a Purpose project saya, yaitu bukan cuma satu proyek tunggal, tapi tiga pilar yang dimana mereka itu saling berkesinambungan. Boleh disebutkan? Yang pertama adalah woman empowerment, yang kedua adalah edukasi untuk seluruh anak Indonesia, dan ketiga adalah sustainable environment. Nanti ini kan yang dinobatkan jadi Miss Indonesia 2024 itu akan diberangkatkan ke ajang Miss World tentunya, ya kan? Nah, lalu apa yang ada di Indonesia atau hal yang terbaik dari di Indonesia yang kemudian akan dibawa dan diperkenalkan ke dunia? Tentunya Indonesia's tourism, kan kita tahu potensinya sangat besar, namun banyak orang yang tidak tahu soal hidden gem itu sendiri. Hidden gem Indonesia banyak sekali kan ya Mas? Yang pastinya makanan khas Indonesia yang sangat kaya akan rasa. Dari provinsi masing-masing yang kita wakilkan, kita mempunyai makanan khasnya masing-masing. Kiranya nanti ketika sudah turun di lapangan, kemudian betul-betul memberi dampak bagi banyak orang. Sukses ya. Terima kasih. Sama-sama.